Halo sobat rantau di mana Anda berada, yang di luar negeri atau di Indonesia. Jadi ada pertanyaan dari Mas Sandy, yaitu menanyakan tentang, saya sudah prelim Mas tapi belum ada penerbangan, tolong dong dibahas masalah ini. Oke, baik, saya akan mencoba membahas masalah ini yang sudah prelim tapi belum mendapatkan penerbangan di Korea. Oh, ini mohon maaf banget yang di Instagram ya belum bisa balas cepet pesannya tadi, pas buka udah banyak yang masuk. Nantilah habis ini saya balas ya, malam. Kalau siang agak susah ya balas cepet karena masih kerja. Oke, jadi ketika prelim sudah dapat tapi kenapa belum ada penerbangan ya, atau dibatalkan atau diundur-undur, itu masalahnya di mana Pak? Yang pertama adalah untuk tahun ini yang kita alami adalah masa pandemi COVID-19 di negara Indonesia tercinta memang sedang lagi tinggi ya. Jadi itu yang membuat HRD dari pihak HRD Korea untuk menunda sementara, nggak selamanya, menunda sementara proses penerbangan ke Korea Selatan. Tetapi karena ditunda dari negara kita, akhirnya dialihkan ke negara-negara seperti Kamboja, Vietnam, Filipina, Nepal itu masih bisa masuk karena negara-negara yang terindikasi COVID-nya itu sedikit, itu yang diambil dari pemerintah Korea. Karena itu bentuk kehati-hatian dari negara Korea. Sebetulnya negara Indonesia itu karyawan orang-orangnya dari teman-teman kita itu sangat dibutuhkan di negara Korea. Jumlah di sini pekerjaan itu banyak banget. Di Depnaker, di Nodongbu itu banyak banget pekerjaan. Nah, karena dari Indonesia itu nggak bisa masuk, akhirnya dia roster lah ke negara lain. Itu yang sekarang dialami seperti itu. Negara lain masih masuk sekarang. Vietnam masih bisa mengirim tenaga kerja ke Korea, masih bisa masuk. Hanya untuk Indonesia sekarang lagi dipending karena Indonesia itu kan masyarakatnya kan banyak banget ya. Jadi sekarang populasi yang terindikasi COVID itu kan cukup besar. Jadi dari pemerintah Korea itu hati-hati banget. Sudah ada sih beberapa mediasi ya dari kedutaan sama HRD ini untuk memudahkan solusi itu gimana sih supaya dibuka kembali dari tenaga kerja kita yang di Indonesia yang sudah selesai ujian, selesai prelim, visa sudah turun, supaya tidak dibatalkan visanya itu. Karena apa? Karena teman-teman kita yang di rumah yang sedang berjuang, visa sudah turun, sudah prelim, ketika dibatalkan itu sedih banget, sedih dan dilema itu saya bisa merasakan lah ya, prosesnya itu seperti itu. Ketika ada visa sudah turun kok dibatalkan, itu nyesek dan tentulah nangis bersedih karena sudah 95% tinggal 5% melangkah penerbangan, ternyata ada musibah atau ujian ya, COVID-19, jadi dibatalkan. Itu yang masalah utama seperti itu ya. Jadi karena ada COVID, jadi sementara dipending terlebih dahulu. Tapi itu nggak selamanya ditunda, tapi hanya diundur untuk sementara sampai COVID di negara kita sudah mulai teratasi. Karena apa? Karena kehati-hatian dari negara ini. Untuk masalah yang kedua adalah kenapa sih misal COVID sudah tidak ada, prelim sudah berangkat, kok kenapa visaku dibatalkannya? Itu yang bodoh itu terjadi karena perusahaan itu mengalami kondisi penurunan produksi, atau lebih tepatnya itu mendekati kebangkrutan atau sepi produksi. Makanya misalnya bulan ini tuh lagi ramai banget butuh tenaga kerja, nyari di Korea tuh misalnya agak susah, akhirnya ngambil dari Indonesia. Orang Indonesia tuh di Korea tuh mahal, kerjanya bagus, makanya harganya itu mahal. Makanya orang Korea itu ngambil dari Indonesia tuh bayar ya, ngambil dari Indonesia. Nah setelah itu perjanjian dari bosnya, oh ngambil bulan depan nyampe, ternyata pas bulan depan pabrik tersebut mengalami sesuatu, produksinya itu menurun, akhirnya lah dibatalkan. Aduh nggak jadi dibatalkan begitu. Makanya visa itu kadang dibatalkan, terjadi hal seperti itu, atau pabrik itu karena bangkrut. Yang berikutnya adalah yang terjadi visa dibatalkan dari Korea, itu yang menyebabkan adalah tenaga kerja ilegal ya, mohon maaf ya, yang nggak harus dari Indonesia, dari negara lain. Misalnya di suatu perusahaan ini ada orang ilegalnya itu banyak, kemudian terjadilah penggerebekan dari imigrasi Korea, digerebek gitu ya, ditangkepin yang ilegal itu, ditangkepin. Akhirnya perusahaan itu telah melanggar hak asasi atau hak dari Depnaker, melanggar aturan mempekerjakan tenaga kerja ilegal, akhirnya kena sanksi. Kena sanksi, tidak boleh mengambil tenaga kerja dari manapun. Dan akhirnya orang yang teman-teman kita yang di Indonesia yang sudah mendapatkan visa dari pabrik ini, berhubung ini punya masalah di Korea, akhirnya ditutuplah,
akhirnya nggak bisa mengambil orang dari Indonesia. Itu yang terjadi seperti itu, makanya visanya itu dibatalkan. Kadang kita kan ngelihat data analitiknya ya, visa udah diterbitkan, oke, udah seneng ya, kemudian visa dibatalkan. Itu bisa terjadi hal seperti itu. Yang pertama karena pabriknya bangkrut, yang kedua karena ada orang ilegal yang kerja di perusahaan tersebut. Sekarang kembali ke masalah yang sekarang kita alami, yaitu di Indonesia sekarang sedang pending atau ditunda terlebih dahulu untuk masalah penerbangan ke Korea, karena ada masalah masalahnya itu ada, yaitu masalah pandemi COVID-19 ini. Karena di Korea itu sekarang lagi menangani memberikan penanganan ya, penekanan untuk penyebaran virus di Korea itu gimana sih biar tidak menyebar ke mana-mana. Makanya di sini diterapkan jam 9 malam itu warung makan atau aktivitas tempat umum itu ditutup. Kalau untuk minimarket masih dibuka, tapi untuk warung makan, tempat ngumpul-ngumpul kayak karaoke itu ditutup di Korea. Karena memang sedang menangani COVID supaya penyebaran itu menurun. Dulu kemarin awal-awal 2020 itu tinggi, sekarang sudah menurun, sudah teratasi. Makanya dari negara-negara seperti Myanmar, Kamboja, Vietnam sekarang tenaga kerja masih masuk. Untuk Indonesia masih belum. Harapannya semoga akhir tahun ini atau mendekati bulan 10 lah itu sudah bisa dibuka kembali, karena banyak teman-teman kita yang sudah ujian, sudah prelim itu belum mendapatkan titik merah atau benang merah dari penantian penerbangan ini. Jadi sayang banget ya, tenaga kerja Indonesia di Korea itu betul-betul dibutuhkan, karena orang Indonesia di Korea itu kerjanya bagus, rajin dan ulet. Jadi tenaga kita di Indonesia itu sudah teruji ya, itu menduduki peringkat pertama ya, prestasi track recordnya itu bagus, terbukti rajin, ulet. Jadi orang Indonesia itu nyari kerja di Korea itu gampang. Kalau di rumah agak susah ya, karena lapangan pekerjaan sedikit, terus peminat atau pengangguran di negara kita cukup banyak, sehingga agak susah. Kalau di Korea lapangan pekerjaan banyak banget, orangnya sedikit, makanya banyak orang asing yang masuk seperti Thailand, Nepal, Myanmar, Uzbekistan, Sri Lanka, Bangladesh, Vietnam, Filipina, mana lagi yang belum saya sebutkan, banyak ya, pokoknya di 15 negara yang masuk ke negara ini itu semuanya bekerja, dan pekerjaan di Korea itu banyak banget. Makanya saya nggak bisa libur ini, nggak bisa libur hari karena kerjaan banyak banget, nggak ada orang ya. Mau ngambil dari Indonesia nggak bisa, dan teman-teman yang kemarin mau pulang juga nggak bisa. Mau pulang diperpanjang masa tinggalnya malah. Jadi teman-teman daripada pulang mendingan masih diperpanjang lagi 5 bulan atau 1 tahun, kan lumayan ya, setidaknya masih bisa menabung untuk persiapan pas pulang nanti. Jadi itu untuk teman-teman yang sekarang sudah prelim, depending masa penerbangannya, sabar dulu, tetap berdoa semoga akhir tahun ini atau nggak lama lah, karena kemarin sudah ada mediasi dari kedutaan Indonesia, dari KBRI sama HRD Korea. Jadi sudah rembuk supaya penempatan CPMI sahabat-sahabat kita dari Indonesia bisa masuk kembali ke Korea Selatan, karena di rumah sudah berusaha mati-matian ya, berdarah-darah proses perjuangan ke Korea. Saya tahu betul karena mengalami hal itu, sudah menunggu sekian lama, sudah ujian, sudah lulus semuanya, tetapi karena ada COVID jadi semuanya berantakan. Jadi sayang banget, semoga segera dibuka kembali. Terus teman-teman yang sekarang sedang dilema menghadapi masalah ini, semoga bisa ada titik kebahagiaan atau kejelasan supaya bisa dibuka kembali, karena Korea Selatan itu cukup menjanjikan ya untuk bagi sahabat-sahabat CPMI, karena di Asia Korea itu peringkat pertama negara dengan peminat terbanyak, karena penghasilan di sini itu sesuai dengan apa yang kita usahakan ya. Jadi demikian video ini, karena nggak tahu mau ngomong apa lagi, tapi secara garis besar masalah prelim itu sudah, tapi kenapa nggak terbang itu pertama karena sekarang ada musibah ujian ya, pandemi COVID, yang kedua perusahaan tidak bisa mengambil dari Indonesia, jadi dialihkan ke negara lain. Jadi tidak dihentikan, hanya diundur untuk sementara karena masih melihat penanganan COVID-19 di negara kita. Kalau di Korea si COVID sudah mulai aman, sudah bisa ditekan ya angka penularannya, dan jumlah kematiannya juga nggak begitu banyak, sudah bisa diatasi.
karena negara ini cukup bagus mengatasi, dan orang-orang di sini juga di Korea cukup disiplin ya, jadi gampang diatur. Jadi penyebaran COVID-nya itu sudah bisa diatasi dan negara-negara ini sudah bisa masuk. Sekarang tinggal negara kita tercinta yang belum. Semoga akhir tahun ini bisa dibuka kembali untuk teman-teman, ada gambaran. Jadi itu sedikit informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, saya Mas Suna, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Untuk teman-teman yang mau komen di video untuk permintaan buat video yang seputar luar negeri, kalau saya mampu saya buat, saya usahakan ya. Semoga video ini tetap bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, saya Mas Suna, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.